saya juga setiap video itu saya meninggalkan komen. Saya tinggalkan komen ya, isinya berkaitan dengan komennya, berkaitan dengan isi video itu. Nah itu kan orang menjadi tanda tanya kan, ada apa, mau nggak mau berharap mereka untuk ngeklik. Dari 3 channel yang saya oplos itu masuk semua, jadi channel besar A, channel besar B, channel besar C itu semua merekomendasikan video saya, dan itu ada di 10 besar. Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah kali ini saya nggak bahas mengenai misteri, tapi bahas mengenai oplos video. Karena kan kemarin beberapa hari yang lalu channel Jiwa Tua ini kan diulas oleh Ade Insan Tutor mengenai oplos. Nah ya memang belum, ya paling baru 70-80% lah kalau kata Pak Ade Insan Tutor kan kesuksesannya. Nah di sini saya mau bukan tutorial ya sebenarnya, cuman membagi pengalaman gimana sih kemarin Jiwa Tua 2 ini oplos videonya, sampai akhirnya di salah satu video itu rekomendasikan di beberapa channel besar. Ada 3 sampai 5 kalau nggak salah direkomendasikan di channel besar tersebut. Jadi gini, seperti yang disampaikan Insan Tutor, yang tahu roh dari channel kita itu adalah kita sendiri, yang tahu karakter dari video kita itu adalah kita sendiri. Nah pada saat saya mau oplos salah satu video waktu itu yang judulnya Ratu Niang menyembuhkan dari serangan gaib, pertama itu saya menganalisa bahwa Ratu Niang ini kaitannya satu misteri, kedua Ratu Niang ini adalah sosok yang dipuja untuk umat Hindu, yang ketiga lokasinya itu ada di Bali. Nah kebetulan di rumah itu ada 3 device lah ya, 3 device. Nah ada 3 device saya tentukan, karena berhubungan dengan cerita misteri maka saya cari channel besar mengenai misteri, terutama channel itu adalah channel yang berasal dari Bali, channel misteri dari Bali. Saya searching ya di YouTube itu, saya searching, saya pilih ada beberapa channel misteri di Bali, saya searching kira-kira mana sih yang cocok, terus mulai saya oplos. Waktu itu 171 video saya, 7 itu video dari channel besar itu. Nah untuk device yang kedua, karena ini berkaitan dengan sosok, saya searching lagi di YouTube. Saya pakai saya searchingnya keywordnya Ratu Niang, mulai keluar banyak tuh Ratu Niang. Nah akhirnya yang berkaitan dengan Ratu Niang itu saya masukkan ke list oplos. Jadi pertama video saya yang Ratu Niang, yang 7 itu semua video dari beberapa channel yang judulnya Ratu Niang, awalnya depannya Ratu Niang semua.
yang membahas tentang Ratu Niang. Nah, untuk video yang ketiga, bukan video ketiga, maksudnya device yang ketiga yang punya anak saya, karena cerita Ratu Niang ini berkaitan dengan Bali, saya cari channel besar yang menceritakan tentang Bali, baik itu kontennya ada yang mengenai perkembangan Bali, perkembangan mengenai, ada juga Ratu Niangnya juga, di situ membahas Ratu Niang Pura kalau nggak salah. Nah, saya oplos tuh 171 juga. Jadi yang pertama, yang satunya itu, yang pertama adalah video Ratu Niang, yang video saya yang urutan ke 9 itu ya saya pilih yang salah satu yang mau saya unggulkan. Apa sih videonya, video yang menurut saya itu mempunyai potensi. Saya oplos waktu itu ada tuh hampir 1 minggu tuh, tiap hari dengan judul yang sama, terus saya putar. Terus saya pakai device satu lagi, mencoba membuka salah satu channel besar itu, sudah masuk rekomendasinya. Video saya sudah ada di listnya, tapi masih ada di bawah. Akhirnya biar lebih masif lagi, minggu berikutnya saya pakai metode teknik 131. Satu video saya yang Ratu Niang, 3 video dari channel besar itu, satu lagi pakai video saya lagi, dan sama juga dengan yang judul Ratu Niang juga 131 juga, cuman kan dari 7 kan tinggal mindahin 1, 2, 3, berikutnya diselingin video saya, 3-nya lagi di bawah. Nah, untuk yang channel menceritakan Bali juga sama, metode 131. Nah, setelah ya hampir seminggu lah ya, waktu itu viewernya juga masih belum banyak. Setelah minggu ketiga itu saya mulai ini lagi, pakai 111, satu video saya, satu video channel besar itu, satu lagi video saya, pokoknya sampai ada 9 lah, itu rutin. Nah, setelah itu ya karena saya juga ada aktivitas untuk upload lagi video-video baru, ya sudah, saya juga meninggalkan komen ya, terutama di di video-video yang membahas mengenai Ratu Niang. Saya meninggalkan komen ya. Komen saya itu adalah bertujuan untuk orang yang yang membaca itu tertarik dengan komen saya. Kemudian harapan saya adalah orang itu akan ngeklik nama saya, kan itu masuk ke channel ya. Dengan ngeklik channel saya itu, saya berharap orang yang membaca komen itu akan melihat video saya. Bahkan di channel-channel besar yang berkaitan mistis ya, yang di phase pertama tadi, saya juga setiap video itu saya meninggalkan komen. Saya tinggalkan komen ya, isinya berkaitan dengan, komennya berkaitan dengan isi video itu. Di device yang kedua itu kan Ratu Niang semua. Nah, itu saya juga meninggalkan komen. Komennya itu adalah komen yang membuat orang penasaran untuk ngeklik channel saya. Itu jadi karena judul saya itu menyembuhkan ya, saya komennya adalah salah satunya ya, saya sebutkan, saya bukan orang Bali tapi saya pernah disembuhkan Ratu Niang. Nah, itu kan orang menjadi tanda tanya kan, ada apa, mau nggak mau berharap mereka untuk ngeklik. Begitu juga yang channel yang bercerita mengenai Bali juga, itu juga ada komen. Nah, itu jadi jangan lupa, kita itu sebisa mungkin nonton itu juga ada komennya ya. Saya sih juga nggak tahu algoritma atau apa ya,
Cuman waktu itu harapan saya adalah orang ngeklik channel saya untuk melihat video saya, atau mengaitkan, mungkin ya kalau kita meninggalkan komen di situ kan kita jadi ada keterikatan dengan video itu. Ya harapannya sih mengikat jadinya, tapi nggak tahu apakah komen itu bekerja 100% atau enggak, saya juga nggak tahu. Saya cuman coba-coba saja meninggalkan komen waktu itu. Ya syukur-syukur ada beberapa komen saya itu dijawab oleh si pemilik channel. Dijawab juga waktu itu, ada yang dijawab juga, terutama yang channel misteri yang pertama itu. Semua komen saya itu dikasih tanda like, dikasih tanda love, dan juga dijawab. Itu sih salah satunya yang saya lakukan. Selain upload ya, saya juga like, saya komen juga di situ. Dan juga ada yang channel yang berhubungan dengan tema yang mirip, saya like. Bahkan yang salah satu channel yang berkaitan dengan Bali pun saya like dan subscribe, biar ada keterikatan antara channel saya dengan channel mereka. Puncaknya itu baru setelah ya 1,5 bulan lah ya, 1,5 bulan kemudian saya kaget juga, tiba-tiba viewernya itu naik pelan-pelan sampai kalau nggak salah itu mencapai 1.500 viewer lah yang waktu itu. Dan saya lihat juga durasi rata-ratanya juga di atas, ya masih di standarnya YouTube ya, bukan di bawah tapi masih di standarnya YouTube. Berarti kemungkinan orang menontonnya itu agak lama lah ya, agak lama nonton. Dan setelah hampir 2 bulan saya coba buka YouTube Studio, karena saya belum tahu ya. Saya coba buka YouTube Studio, saya klik di analisa, saya klik nanti di analisa itu ada jangkauan. Dari jangkauan itu saya buka, ternyata video saya itu di situ disebutkan video Anda direkomendasikan ke, ada judulnya itu ada sekian judul, ada mungkin sampai ke bawah itu ada. Yang pertama itu direkomendasikan di channel, bukan di mistis malah, tapi di channel yang membahas mengenai Bali. Baru itu ada urutannya itu dari 3 channel yang saya upload itu masuk semua. Jadi channel besar A, channel besar B, channel besar C itu semua merekomendasikan video saya, dan itu ada di 10 besar. 10 besar video mereka itu merekomendasikan video saya. Nah ini hanya saya ulangi lagi. Kemudian saya kemarin yang di Lasem itu juga saya upload lagi yang mengenai kota Lasem, kan ada di Rembang ya. Saya cari channel yang membahas tentang Lasem atau tentang Rembang. Nah ini teman-teman, kalau semua itu nanti sudah berjalan ya, video kita itu nanti tanpa diupload pun sudah otomatis YouTube itu akan bekerja untuk merekomendasikan. Seperti video saya yang terakhir, yang Blundung Pringis itu saya belum upload sama sekali, tapi saya kemarin cek itu sudah ada yang merekomendasikan channel-channel besar juga, dan itu belum diupload lah. Nah kalau udah berjalan, mungkin ya dibilang algoritma itu nanti akan otomatis akan akan bekerja sendiri. Itu sih yang saya share ya. Semoga buat teman-teman YouTuber pemula bisa menjadi pertimbangan juga, tapi tetap acuan kita adalah Insan Tutor. Jadi Insan Tutor itu kan memberi kita ilmu, tinggal kita itu menerapkannya gimana.
apakah kita bisa menerapkan atau tidak. Dan jangan lupa kita harus sering-sering buka juga YouTube Studio. Masalah akurat atau tidak saya juga nggak ngerti, cuman dari ya YouTube Studio itu kita bisa belajar juga kok. Kita sudah direkomendasikan kemana, retensi penonton seperti apa, durasi rata-ratanya seperti apa. Karena ada juga yang kelihatannya banyak viewernya tapi durasi tontonnya itu rendah, ya bisa jadi orang datang ke channel kita cuman melihat sebentar langsung out. Nah itu kan semuanya jadi turun durasi rata-rata. Sekian dulu dari channel Jiwa Tua 2. Nah, nanti kalau masih ada yang teman-teman yang masih bingung, itu saya di tab komunitas itu ada beberapa yang sudah saya tulis ya. Itu sih mungkin jelasnya ada di tab komunitas yang ada di tab komunitas yang sudah saya tulis. Itu saja dulu teman-teman. Terima kasih. Salam.